Hai, apa kabar teman-teman? Salam sejahtera untuk kita semua. Di podcast Ngunduh Ilmu kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang digital marketing strategis, praktisi internet marketing sejak tahun 1999, seorang digital marketing tutor, digital national keynote speaker, dan juga seorang penulis. Nah, paket lengkap banget kan? Ini dia Mbak Femi Kiranawijaya. Hai Mbak Femi, sehat ya Mbak ya? Oke teman-teman, pada podcast edisi kali ini untuk 4 orang pemenang giveaway. Yang pertama ada gratis workshop Canva untuk pelajar dari Digital Clubber. Kemudian ada 1 voucher 200.000 untuk workshop digital marketing dari Digital Clubber. Kemudian 1 kilogram keripik singkong saka free ongkir nyampe ke tempat pemenang. Kemudian yang keempat ada MOOC custom ya dari USB Design Digital Printing. Nah, seru banget kan? Semoga kamu yang beruntung ya, teman-teman. Oke, kali ini bersama Mbak Femi, untuk yang pertama kita bahas, apa sih Tinder Swindler itu? Silahkan Mbak Femi. Ya, istilah itu sebenarnya cuma istilah aja sih ya. Istilah itu banyak sebenarnya dari dulu. Ada yang ngomongnya love scammer, ada yang ngomong Nigerian scammer. Terus belakangan karena Netflix jadi ada Tinder Swindler. Susah kan ngomongnya? Susah ya. Tinder Swindler. Nah, cuman kalau mengacu kepada Tinder Swindler berarti media sosialnya yang mereka pakai ya media sosial Tinder ya. Ini tren, dibilang tren juga enggak ya, karena ada terus ya. Jadi mungkin baru dibikin media filmnya itu Netflix, jadi heboh. Nah, cuman kalau kejadiannya sih sebenarnya sudah cukup lama sekali dan intinya adalah penipuan dengan cara membuat wanita atau pria jadi tertarik untuk membina hubungan mungkin di internet, tetapi sebenarnya nanti ujung-ujungnya adalah penipuan. Jadi sebenarnya untuk kasus Tinder Swindler ini itu juga sudah ada dari dulu ya Mbak ya, cuman istilahnya beda-beda aja gitu. Ya, beda-beda. Sudah ada dari dulu. Sejak internet itu ada tahun 2000-an, udah ada sih. Sudah ada ya. Malah korbannya juga sama parahnya dengan yang sekarang, sama aja. Dan itu emang bisa maksudnya antar negara, itu bisa juga terjadi kayak gitu. Kebanyakan justru antar negara. Karena kalau sesama negara kan gampang ngeceknya. Gampang ketangkepnya juga ya. Kayak kemarin Tinder Swindler versi Indonesia langsung ketangkep. Satu kota apalagi. Jadi memang ada gap yang membuat orang itu jadinya nggak bisa ngecek. Ya, jadi berdasarkan chattingan, berdasarkan kata-kata. Dan memang mereka ini adalah orang-orang yang saya akui cukup jago ya. Maksudnya mereka memang pintar untuk membuat orang itu jadi tertarik, jadi penasaran. Bahkan mungkin teman chattingnya dia itu, misalnya kita nih yang diajak chatting, kita sendiri jadi pengen mengorek-ngorek lebih lanjut. Orang ini siapa sih gitu loh. Padahal sebenarnya kita juga gak kenal, cuman dengan cara yang dia lakukan seakan akan membuat kita jadi kayak penasaran gitu. Oh, ada orang model seperti ini ya. Ini biasanya kan dia kan seperti orang yang baik ya. Dan ada beberapa yang mungkin langsung pamer dengan ini dan sebagainya, pamer dia punya ini punya itu, tapi kebanyakan malah enggak. Sebenarnya awal-awalnya biasa aja gitu loh. Jadi mereka juga tidak menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan uang. Jadi kebanyakan ya memang temenan, terus ngobrol-ngobrol biasa, awalnya seperti itu. Terus ngobrol-ngobrol biasa, lalu baru nanti kalau mungkin ada yang klik, nah nanti mulai ya agak nyambung. Tapi nanti ditinggal lagi tuh, supaya kita tuh ngerasa bahwa orang ada rasa kehilangan, penasaran. Oh my God. Ada caranya untuk membuat kita itu jadi pengen tahu. Cuman dia stop dulu gitu. Dia mungkin stop sebentar. Jadi
mungkin kayaknya sibuk gitu ya, pura-puranya sibuk, terus mungkin baru besoknya ngobrol lagi, terus nanti ada jeda-jeda yang memang akhirnya diputus. Jadi cara berkomunikasinya mereka itu memang pandai untuk membuat orang-orang apa ya, jadi tertarik, penasaran, nanti ajak ngobrol, terus habis itu ditinggal, sibuk, pura-pura ini, pura-pura itu gitu. Nah, buat memang orang-orang seperti ini dia akan mencari ya. Jadi kan waktu diajak ngomong itu dia juga screening sebenarnya. Dia screening. Oh gitu, ya. Jadi dia nanya lah, maksudnya kayak biasa lah nanya-nanya, tapi secara tidak langsung sebenarnya kita sudah memberikan informasi kita kita punya keluarga atau apa, kerjanya apa, kan terus jadi dia sudah lihat dulu situasinya orang ini seperti apa, dan kalau misalnya ternyata pancingan dia masuk, ya berarti dia akan terus. Tapi kalau misalnya kita udah nggak, kita cuekin, kita nggak merasa ada mau jawab, kita nggak penasaran sama sekali, dia nggak akan teruskan juga. Ya, jadi memang gitu. Jadi tergantung dari lawan bicaranya juga. Kalau lawan bicaranya memang langsung tertarik, dan dia ini loh, maksudnya memang kita senangnya apa, nanti dia bisa berusaha untuk apa ya, menyelami juga, bahkan membahas, bahkan dia juga menyamakan kesenangannya dia, hobi gitu ya. Kalau misalnya ceweknya itu alim gitu ya, ya dia juga seperti memang kayak rohani banget gitu loh. Jadi kayak akan menyesuaikan dengan targetnya. Nah, itu biasanya begitu. Jadi makanya orang ngerasa asik juga ngobrol. Walaupun sebenarnya mungkin lawan bicaranya atau yang calon yang ditipu itu sebenarnya cuma pengen ngobrol aja, tapi lama-lama mulai terjerat sama permainannya dia. Dan ini bisa kena ke cowok maupun cewek ya Mbak ya. Yang jadi korban ini loh bisa kena ke cowok maupun cewek, semua bisa ya. Bisa. Dan kita kan nggak pernah lihat ya, ini foto yang diajukan kan biasanya palsu. Jarang lah ada orang yang kasih foto asli, jarang ya. Terus iya. Jadi belum tentu juga apakah kita nih, kalau misalnya misalnya korbannya cowok ya, belum tentu juga yang ajak chatting itu cewek. Ya sebenarnya juga cowok juga. Cuma fotonya gitu. Jadi bisa mereka, cuma masih ya mereka bisa mencari korban yang memang benar-benar tuh memang kayaknya nih ya, kalau karena aku kan sudah pernah pernah ngobrol dengan orang yang seperti itu. Jadi dia memang gimana sih, kayak kita kalau lagi ada masalah, lagi galau gitu ya. Nah, itu kan orang-orang yang gampang untuk dipengaruhi. Jadi dia akan screening orang-orang seperti itu. Kalau kita merasa nih, kalau misalnya ada ibu-ibu atau gadis-gadis yang merasa galau habis putus atau apa, nah terus mulailah dia masuk dan dia bisa kayak solve kita punya masalah, dan dia juga mungkin merasa bahwa kamu cantik kok, jangan merasa menghindar bla 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 bla. Nah udah, jadi kalau misalnya orang respons ya dia tetap akan teruskan gitu. Jadi cara bermainnya awalnya seperti itu. Baru setelah lawannya tertarik dan memang mulai ada respons positif, baru dia masuk ke yang tricky poinnya. Ya, banyak macamnya. Karena kayak gini-gini saya udah pernah lihat ada yang ditipunya dengan cara transfer uang, ya dia nggak bisa transfer uang, terus pinjam ceritanya, ya. Pinjam. Ada juga yang begini, dia ngirim uang. Jadi kayak aku nih, misalnya aku yang scammernya, aku ngirim uang ke Mitan, terus aku bilang, Mitan aku ada kirim uang ke kamu ambil ya, itu buat kamu, kayak gitu. Nah, cara ngambilnya gimana? Nah, dia akan berikan, dia lihat
dia akan ini loh. Jadi mereka ini lucu. Mereka ini kan memberikan nomor rekeningnya mereka sehingga kita bisa lihat saldo banknya dia. Nah, ini kalau untuk orang-orang yang tertentu ya yang nggak ngerti nih tentang materi perbankan digital, ya mereka ngecek nih rekening, kan sekarang mobile banking kan, jadi kita ngecek pakai rekening dia, kita bisa lihat saldonya dan sebagainya, dan untuk menunjukkan bahwa dia itu punya uang. Nah setelah itu uang ini aku kirim ke kamu ya, gitu. Nah nanti kamu ambilnya di misalnya Western Union atau apa. Ya, jadi Mita nanti akan berusaha untuk ngambil kiriman uang itu, tetapi ternyata nggak ada uang itu. Nah, nanti mulai ada skenario. Oh, kamu kalau mau harus bayar segini. Nah, udah mulai. Kalau udah kayak gitu, ada yang terjebak, ada yang stop, ada yang lanjut. Aduh, ternyata ya dunia seperti itu ada teman-teman dan itu nyata. Oke, langsung ini berarti kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Femi. Kemudian ciri-ciri dari pelaku orang-orang Tinder swindler ini kayak apa sih? Dari akun-akunnya itu ciri-cirinya seperti apa? Terus kemudian komunikasinya seperti apa? Itu punya ciri-ciri khas tersendiri atau enggak? Oke. Kalau ciri-ciri, kalau misalnya terlalu kelihatan, itu biasanya kan kita sudah langsung cut aja ya, kita blokir ya. Jadi kalau ciri-ciri yang kelihatan sih biasanya sekarang kita lihat akunnya, terus namanya dia itu siapa, fotonya, itu kita bisa nanti cek foto itu memang foto dia atau bukan, itu mungkin di Google Lens, ya. Tapi ada yang tidak seperti itu. Jadi dia bisa ngambil foto profil dari orang-orang yang tidak terlacak di Google. Jadi, nah biasanya akunnya itu nanti di private. Kalau di Facebook kita harus lihat friend list-nya dia itu siapa. Nah, kita cek temannya dia itu siapa. Kalau misalnya nih, face-nya dia ini orang Amerika, tapi friend list-nya itu ada orang Indonesia, ada orang Thailand, ada orang Korea, ada orang Arab, ada orang Turki, ada orang Afrika, itu pasti biasanya sih sudah pasti. Jadi kita juga harus peka menganalisa. Harus cek semua, jangan cuma lihat foto profil, tapi cek semua. Lalu dari termin timeline-nya dia ya, timeline yang dia posting. Kalau timeline yang dia posting itu ada terlalu jauh jangka waktu ya, misalnya ini account mungkin, dan dia pasti juga account yang dihack ya, biasanya sih ngambil account orang juga itu. Oh gitu ya. Nah, biasanya juga ngambil account, ngehack orang, nggak mungkin dia pakai account sendiri karena namanya nanti nama linknya dia sendiri, misalnya Facebook dia kasih nama, misalnya namanya mungkin misalnya Budi namanya, tapi nanti di link Facebooknya dia bukan Budi gitu, facebook.com/Wijaya misalnya, jadi beda, jadi tidak sinkron, istilahnya nggak sinkron, timelinenya dia tidak, sudah terlalu lama nggak diupdate ya, terus tiba-tiba dia update banyak dalam 1 bulan itu foto-foto semua yang mirip-mirip lah ya, mirip-mirip, ada yang foto dia sehari semua atau foto pemandangan semua seperti itu. Nah, itu mesti agak rajin ya kita scroll sampai ke bawah, karena aku juga pernah ketemu dengan account yang dia ngambil account cewek sebenarnya, tapi dia cowok, tapi dia ngambil account cewek lah ya untuk yang dulu tuh wanita. Terus saya scroll sampai ke bawah banget, itu baru kelihatan memang orang yang hack ini juga agak-agak males ya, dia nggak hapus semua rekod postingan orang yang lama gitu loh. Jadi kalau saya memang lihat sampai ke bawah, jadi saya bilang, ini memang ketahuan ini bukan akunnya dia, karena akun yang lama itu ada komentar-komentar teman-teman yang punya pemilik akun lama lah, misalnya manggil ibu, manggil mbak, manggil enci gitu loh. Jadi kan beda, tidak sinkron. Nah, itu yang kelihatan ya ciri-cirinya. Friendlist, dari timeline dia postingnya juga, terus dari nama akunnya tidak cocok sama link dengan link akunnya dia juga. Lalu kalau misalnya semua sama gimana? Karena aku pernah ketemu dengan yang sinkron.
ya, face mukanya sinkronnya sinkron. Ada teman-temannya, memang aku lihat friendlistnya juga agak ngacak sih, cuman waktu itu aku tuh memang sebenarnya dalam rangka survei buat kerjaan gitu, karena aku punya klien yang pengen buat online shop, sudah jalan sih, tapi untuk market Amerika gitu loh. Jadi aku kan handle untuk posting-postingannya, jadi aku sekalian juga nyari marketnya. Nah intinya itu waktu itu aku tuh cuma nyari-nyari orang supaya aku bisa share-share account aku sendiri untuk orang-orang yang di sana gitu ya. Jadi mereka bisa share juga. Jadi kan aku perlu kenalan lah dengan beberapa orang. Nah, baru akhirnya aku bisa ketemu dengan akhirnya banyak sekali account-account yang ngaco-ngaco itu memang. Nah, ngaconya itu nggak kelihatan karena sinkron. Terus aku lihat di fotonya segala itu sudah ada kecurigaan sebenarnya. Jadi aku pernah ketemu yang memang agak sulit untuk dilacak karena aku udah coba di Google Lens, nggak ketemu ini siapa gitu. Terus dari semua yang dia posting itu nyambung gitu. Dia jual apa, pas nyambung gitu loh. Nah, pas ngobrol ya biasa aja ngobrol, terus mulai ya akhirnya kan karena aku juga pas itu ya biasa ya kalau misalnya kita memang lagi ada kerjaan yang kita pikirin belum ya itu aku bilang kan ada masalah lah ya, kita ada masalah, nah dia bisa masuk dari sana sehingga akhirnya aku bisa ya itu tadi aku bilang penasaran kerjanya apa sih gitu loh kan, aku kan memang pengen survei juga gitu loh, jadi pengen tahu dia kerjanya apa dan segala macam. Nah, mulai dia cerita-cerita, terus bikin skenario. Hebat dia bikin skenario. Selesai dia, setelah udah tahu, aku pikir, mereka ini hebat bikin skenario. Bikin sampai, maksudnya ini memang benar-benar seperti hal yang nyata gitu loh. Jadi dia bisa, misalnya kalau dia lagi ngomong tentang kerjaan atau apa ya, terus lama nggak message kita lagi sampai pagi itu baru message, sorry aku ada kerjaan lembur atau apa, terus ada apa, padahal yang buka ya kita kan nggak tahu. Walaupun dia positif di Amerika, aku sudah coba cari dengan data-data yang ada di sana tuh kan kita bisa cari nih misalnya alamatnya tahu loh, aku bisa tahu dari nomor telepon itu kan kita bisa coba kira-kira ya kurang lebih memang ada yang namanya mirip-mirip itu. Ya kan orang mungkin lah ngomong nama asli yang terlalu lengkap ya. Ngomong nama iya, tapi kan nggak yang jelas-jelas banget. Cuman kalau aku mau telusuri bisa aja, cuman harus bayar. Cuma ya ngapain juga harus bayar kan? Aku harus lagian aku juga iseng gitu loh. Nah, baru setelah dia membahas soal kerjaan dan dia kirim-kirim foto tentang bukan kantor ya kerjaannya. Nah, setelah itu aku sudah tahu kurang lebih karena dia udah mulai nyinggung duit nih. Nah, kita itu kan di uang. Kalau misalnya kalau ini berarti ada apa-apanya nih ya. Aku udah ngerti gitu loh. Terus aku coba untuk cari lagi ini orang beneran apa enggak. Nah, baru aku masuk lagi ke account-nya. Itu semua foto yang dia pajang semua itu aku lacak pokoknya satu-satu. Sampai akhirnya memang beneran ketemu, itu memang banyak account tiruannya. Setelah itu langsung kebuka. Nah, baru akhirnya aku ngomongin deh ke dia gitu. Nah, cuman kan karena udah ketahuan kan nggak seru kan. Jadi yang jelas kalau orang-orang ini kalau sudah mulai ketahuan dia akan membuat alasan, jadi kayak ngeles gitu seolah-olah dia kita kayaknya enggak langsung ngeblokir gitu juga enggak ya, bikin alasan dulu. Ada yang langsung ngeblokir tapi dia enggak, justru aku yang lama-lama yang akhirnya aku blokir aja karena sebenarnya bisa aja tuh ini kan biasanya aku balik ngerjain gitu, cuman nggak ada gunanya juga. Iya, ngabisin waktu ya. Kayaknya ada levelnya juga sih limitan kalau misalnya ada orang yang ada tipe scammer yang dia lihat kalau misalnya orang ini memang beneran nggak bisa diapa-apain, nggak bisa didapat uangnya atau apa, dia sendiri nggak mau terlalu effortnya
diluncurin gitu, karena dia udah tahu percuma gitu. Orang-orang begini dia tidak akan berusaha untuk, kalau dia lihat korbannya itu, calon korbannya itu memang nggak bisa ditipu atau apa, dia juga pelan-pelan mundur, dia nggak mau habis waktu. Tapi kalau misalnya orang yang calon korbannya itu semakin tertarik, semakin kesian, dia lagi nggak punya, dia lagi pengen melakukan ini, uangnya mungkin ketahan, dia nggak bisa pulang karena dia kerja di luar negeri dan sebagainya, dan akhirnya ketahuan semua yang kantor dia itu ada gitu loh di Google. Jadi dia juga ngirimnya ngirim foto Google sih, jadi ketahuan. Oh ya. Dengan resolusi yang pecah-pecah gitu ya kali. Yang bisa dilacak di Google, jadi aku juga tahu. Nah, jadi ini memang dia tipikal yang aku lihat, memang dia mundur karena dia tahu korbannya nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau misalnya dia juga yang berusaha untuk ngancam, bisa. Iya. Ada beberapa korban yang pakai ancaman, tapi kalau yang pakai ancaman itu kayaknya justru yang lokal ya, aku bilang ya, yang lokal. Kalau yang mereka nggak akan ngancam, karena apa? Percuma, mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa, gitu ya. Mau mereka ngancam seusaha apapun, kita juga nggak akan ngasih uang gitu loh, karena dia udah ngerti, jadi percuma juga, jadi habis waktu. Tapi kalau yang lokal, aku pernah baca ya beberapa yang ketipu. Kalau untuk yang penipu yang crime cybercrime yang lokal ini yang justru pakai ngancam pakai video, ngancam bisa nanti nyebarin. Ya betul. Nah ini nih, jadi teman-teman harus tahu gimana ciri-cirinya, harus cek dan recheck sampai detail, sampai tahu orangnya ini siapa, track recordnya gimana, orangnya di mana, gitu juga harus tahu semuanya ya. Nah kemudian video call. Iya betul. Tapi ada yang nggak bisa di video call. Yang punya aku tuh kasusnya nggak bisa di video call dengan alasan apa? Di kantornya dia itu ada, dia bilang dia karena ceritanya tuh ya kerja di lepas pantai gitu. Ya, jadi kontrak di lepas pantai, dan karena itu konfidensial, jadi semua yang masuk di area tersebut pasti kamera depannya pasti diacak itu, di nonaktifkan. Nah, jadi kita bisa lihat dia. Ada yang begitu canggih kan ya. Ya itu yang tergantung orang yang korbannya itu pinter apa enggak. Ya. Nah, kita harus jadi orang yang pinter ya di dunia digital saat ini. Ngeri banget. Nah, kemudian nih Mbak Femi, untuk aplikasi yang biasa dipakai penipu ini di Indonesia deh, itu biasanya pakai aplikasi apa? Kalau untuk yang model Tinder Swindler ini kayaknya bukan aplikasi, bukan aplikasi untuk nipu ya sebenarnya ya. Tapi maksudnya aplikasi itu pasti semua ada lah, Facebook bisa, WA bisa, terus WA bisa, pokoknya yang ada aplikasi untuk chatting deh pasti bisa. Jadi bisa masuk dari sana. Yang ada aplikasi untuk chatting itu bisa masuk dari sana. Terus nanti waktu dia melancarkan tipuan itu bisa macam-macam. Ya, kalau yang cara yang aku pernah alamin itu kan dia akan ngasih, ini yang cara aku yang alamin ini sudah dialami juga banyak orang. Jadi bukan aku aja. Ya, karena aku juga udah pernah mendengar ini, dan karena aku udah pernah dengar dan pas aku dapat, jadi aku bisa tahu ini mah udah ketahuan. Jadi dia kasih kayak yaitu online banking itu, tapi bank itu tidak ada kalau kita rajin ya, kalau kita bukan orang bego ya, maksudnya orang yang gampang ditipu, dan kita bisa cek bank ini nggak ada di seluruh dunia. Jadi banknya nggak ada, tapi bisa dicek apa gimana? Bisa. Jadi kayak semacam website. Ya aku bisa bikin sendiri tuh kalau kayak gitu ya. Kita bisa bikin websitenya sendiri seolah-olah itu gitu. Oh my god. Orang wajib nomor. Astagfirullah. Orang sampai jahat kayak gitu ya orang ya. Bahkan bisa dipakai untuk transfer. Bisa untuk transfer. Kalau misalnya kita transfernya itu bisa, dan cuman itu fiktif. Jadi uangnya itu uang kayak. Nah, ada juga orang yang ditipu dengan cara
aplikasi trading ada, trading juga ada. Jadi ada yang dia semacam kayak afiliator ya, afiliator. Tapi juga ya love scammer juga. Jadi maksudnya ngajak korbannya untuk investasi, untuk di forex. Nanti mereka dan tapi ya gitu, karena ngerasa udah jadi temennya, udah jadi kayak boyfriend atau apa ya, percaya aja gitu kan, invest. Nah, sudah invest, ini banyak yang kena, ini banyak yang kena. Iya. Ya udah, habis itu mungkin ada masalah lah, apalah ya, seolah-olah putus aja gitu. Jadi uangnya dia yang handle. Ya brokernya juga bukan broker beneran lah, broker yang dia mungkin kalaupun broker beneran pakai datanya dia gitu loh. Jadi bukan data ceweknya. Ini biasanya kan orang-orang yang ngerti. Kayak misalnya Mitan, kalau misalnya belum ngerti gimana sih cara tradingnya, dia kan bisa udah pasti dananya. Ya, minta tolong lah, udah ini aku pasrahin uang aku, kamu yang iniin. Ya betul. Karena udah trading udah tahu ya. Kalau belum ya ngerti, lumayan lah. Kalau belum ngerti kan, oh ya udahlah, gue percaya lu aja lah. Pokoknya apa ya, untuk di trading kan, pakai nama apa dia. Ya pokoknya dia lihat udah namanya dia, padahal mungkin cuma buatan aja gitu. Nah itu bisa seperti itu. Jadi aplikasi yang berhubungan dengan perbankan itu cek lah ya, website perbankan kalau dikasih itu mesti dilihat apakah itu benar, apakah bank itu memang ada ya di negara mana. Jadi mesti dicek gitu. Nah, jadi itu sebenarnya rekening virtual, cuman ya kalau bisa sampai seperti itu berarti kan jaringannya ada. Orang yang pakai itu pasti bukan cuma satu. Ngeri ternyata dunia kayak gini. Nah kemudian nih Mbak Femi, kira-kira gimana cara kita menghadapi sebagai scammer, love scammer kayak gitu? Kira-kira kita gimana sih harus menghadapinya, seperti apa? Sorry tadi agak putus, gimana? Ulang lagi Mitan. Bagaimana menghadapi ketika kita dapat kasus nih, ada yang Tinder swindler kayak gitu, love scammer, itu kita harus bagaimana cara menghadapinya? Oke, yang jelas gini, kita harus ini ya, mengatasnamakan logika di atas segalanya, itu dulu. Nah, jadi temenan boleh-boleh aja. Kita kadang-kadang nggak tahu ya kalau kita lagi apa. Misalnya ada temen, mungkin temennya siapa terus kontak kita, kan kita juga nggak tahu orang ini mau nipu kita apa enggak. Ya awalnya kita mungkin belum tahu. Tapi ya kita sebagai orang yang mungkin senang berteman, senang ngobrol, senang mencari hal-hal yang baru, ya kan, kita berusaha baik-baik aja. Tapi kalau misalnya, nah tadi saya bilang atasnamakan logika, ketika mungkin nanti kalau ada feeling atau apa something terjadi yang seperti itu, silakan saja ya, karena kan kita juga nggak tahu ya. Nah, tapi nanti kalau sudah berhubungan dengan uang itu harus cek dan recheck gitu. Kalau misalnya memang itu virtual, ya sudah, sikap kita adalah ya kita udah tahu orang ini penipu. Nggak mungkin yang apa ya, mungkin ada yang ngerasa bahwa enggak lah, dia tuh baik kok, ya mungkin ya udah, misalnya ada soalnya yang sudah tahu ini ditipu tapi masih bro. Suka itu ditipu banyak ya, bahkan dia sudah tahu ini memang orang nipu gitu, tapi mungkin karena dia ngerasa sejauh ini komunikasi klop gitu ya, nyambung. Apa sih Mbak, terlanjur nyaman ya, gitu? Nyambung, bisa cerita-cerita sama orang mungkin nggak kayak gitu banget. Ya, jadi mungkin ya udahlah gitu ya, coba-coba lagi gitu. Masa sih ada orang yang apa sampai tega gitu, mungkin dia ngerasa tega nggak bohongin aku gitu. Makanya bisa terjadi 2-3 kali transfer gitu, karena dia ngerasa bahwa mungkin sekali ya salah, kedua masa sih salah lagi gitu, ada gitu. Nah, makanya harus cut. Kalau sudah ada indikasi kayak gitu, sebenarnya adalah langkahnya harus cut langsung. Sebaik kita harus tahu
maksudnya kita sebagai orang yang memang mengatasnamakan logika, kita harus tahu bahwa ini bukan teman gitu. Ini bukan, ya, apalagi mau jadi yang lebih dari teman. Karena apa? Karena memang ini penipu. Nah, itu harus kita memang benar-benar harus sadar ini penipu, bukan teman. Dan nggak ada gunanya juga diajak ngomong lagi gitu. Yeah. Ada mungkin ngerasa ngajak ngomong aja lah, kan nggak bahas soal duit juga. Nggak bakal dia ajak ngomong, nggak bakal dia akan ajak ngomong, karena dia ngerasa habis waktu juga kalau ngomong sama seseorang yang tidak akan memberikan keuntungan buat dia. Yeah. Gitu. Ya, betul. Jadi anggap rugi aja, nanti dia. Iya, anggap aja emang kisah itu nggak ada gitu. Nggak ada memang. Jadi nggak usah dibikin baper. Ya betul. Catat ya teman-teman, jadi mengatasnamakan logika di atas segalanya. Jangan kebawa perasaan, aduh itu perasaan itu nanti ya nomor 2 setelah logika. Nah kemudian nih Mbak Femi, tips anti bucin, anti kemakan bucin di dunia digital. Kayak gini kan kita kalau misal kebanyakan korban itu karena emang kemakan bucin dengan rayuan-rayuan, dengan kenyamanan-kenyamanan yang diberikan oleh pelaku. Nah ini gimana nih tipsnya biar nggak kemakan bucin, apalagi di era digital kayak gini? Apa ya, kalau tipsnya nggak kemakan bucin ya sebenarnya itu sama sih. Kita harus memang benar-benar sadar bahwa ini kalau kita nggak pernah lihat orangnya, nggak pernah ketemu beneran orangnya, bahkan secara fisik kita juga, kalau video juga masih nggak guna ya, sebenarnya harus ketemu beneran tuh kalau memang kita ingin melakukan, misalnya ya, ini kan bedanya sekarang udah yang kayak bucin ya, berarti kalau kita memang ingin serius, berarti kan harus ketemu, gitu. Nggak bisa yang hanya terusan pakai chatting, pakai video call aja. Kalau yang di Tinder Swindler itu kan sampai ketemu juga, nah itu kira-kira gimana Mbak? Ternyata masih kena bucin ya, gitu kan? Ya itu makanya bilang tidak mengatasnamakan logika. Jadi dia, tapi gini, kalau bisa saja kan memang kondisinya di situ kita belum, orang tersebut kan mungkin belum merasa ditipu gitu. Kalau orang belum merasa ditipu ya susah ya kita ngomong. Iya. Dia ngerasa bahwa ya aku bikin begini juga ya memang dia nggak ada duit ya, aku mau ngasih duit ya gimana ya, kita juga jadi bingung kan kalau ngomongnya. Dia ngerasa memang mungkin cowoknya lagi mau usaha, uangnya lagi nggak bisa diambil, yaudah dulu. Juga memaklumi kesalahan pertama, memaklumi kesalahan kedua, manusiawi gitu ya. Jadi kalau misalnya aku bilang tips anti bucin, dan dia juga nggak ngerasa disakiti dengan itu, mungkin ya, senang aja. Kadang kita tipikal gini dia mungkin nggak disakiti, tapi ngerasa nggak disakiti dianya. Jadi kita mau apa gitu, bingung. Ditampar, nggak didorong-dorong, nggak maksudnya secara verbal juga dia juga nggak dijelek-jelekin, malah dipuja-puja gitu kan. Jadi dia memang merasa nggak ditipu. Cuman caranya supaya dia bisa sadar itu ya setelah kita membuktikan bahwa apa yang dia lakukan, misalnya uangnya dia ini memang dipakai untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan apa yang dia omongin. Nah itu mungkin dia baru akhirnya bisa sadar. Nah kalau yang kita sebelum sampai ke tahap itu, ya jadi pertahanannya itu adalah kita harus tahu track record orang itu aja. Jadi sebaiknya untuk melakukan hubungan sesuatu harus tahu track record dulu. Kalau sampai kita nih nggak tahu orang tuanya siapa, ya backgroundnya dia gimana, bisa di cross check, verified apa enggak. Mungkin dia cerita ya punya orang tua di sini. Nah itu kita harus benar-benar cross check apa memang benar orang tuanya itu memang tinggal di sini. Ya, kalau perlu memang kita datengin kalau memang sudah. Nah ini kebanyakan orang nggak nyampe ke sana, merasa itu bukan hal penting untuk dilacak gitu. Padahal kalau udah urusan duit mah nggak bisa seenaknya. Biasa kalau berhubungan yang nggak pakai internet juga kan kita kalau mau serius dengan seseorang juga kita udah tahu keluarga dia, biasanya kita kan tahu kita pernah lihat adiknya, pernah lihat
keluarganya lah, salah satu dari keluarganya, mungkin juga pernah ngelewatin rumahnya, pernah ngelewatin kantornya, pernah diajak ke kantor. Nah, itu kan hal-hal yang bisa membuktikan bahwa ini orang nyata. Nah, jadi caranya ya begitu, supaya jangan bukti itu memang kita harus benar-benar gali semua sampai backgroundnya dia itu seperti apa. Seperti kayak kita kalau lagu melakukan ya gini, ya kayak gini-gini, kadang ya ada orang yang sudah ketemu fisik pun juga masih cuek aja ya. Kadang-kadang cowoknya kerja apa dia juga mau tahu kan, dan dia juga nggak mau tahu dan nggak nanya. Nggak mau tahu. Yang penting gue dapat duit gitu. Nah, itu kan susah juga kalau udah kayak gitu. Ya padahal seharusnya kita harus cek semuanya. Ya itu mungkin akan membuat kita jadi tidak terlanjur jadi bucin gitu, karena kita udah tahu. Oh, jadi kayaknya banyak yang kita verifikasi di datanya, ada yang nggak sambung, ada yang nggak sinkron, gitu loh. Dia ngomong kayak gini, tapi nanti si B ngomong begini. Nah, ternyata memang salah gitu yang dia ngomongin. Nah, itu kan udah satu gejala bahwa orang ini pasti ada yang nggak beres. Nah, cuman harus cek lagi. Itu juga yang aku lakukan untuk tahu apakah orang ini penipu apa enggak, itu dari situ. Jadi waktu chatting, jadi aku sebenarnya merunut yang aku chatting itu, aku runut semua, aku ingat, karena memang kebetulan juga gampang ya ingatnya. Jadi aku ingat apa yang dia ngomong, nanti bisa aku ulang lagi pertanyaan. Sama. Jawabannya agak beda, itu mulai penuh nih. Oke, ada satu hal yang kayaknya nggak nyambung ya. Bisa jadi orang yang ngajak ngomong sama kita itu bukan orang yang sama. Oh, gitu. Itu mungkin jadi satu komplotan juga. Ya. Kalau udah jaringannya gede, ada komplotannya, nggak cuma satu orang. Ngeri banget. Jadi teman-teman ya ini. Nggak mungkin satu orang. Karena dia nih memang setelah aku lihat. Digital ini emang semua serba mudah, termasuk dengan menipu. Ya Mbak ya, jadi kita harus hati-hati, kita harus punya ketahanan digital, pertahanan diri di dunia digital, jangan sampai kita juga ketipu oleh orang-orang yang suka mainin perasaan, yang berujung mainin uang kita. Dan dicek dan mengatasnamakan logika. Ya, kerjanya tuh 24 jam loh, jadi ya pasti 24 jam. Orangnya ya beda-beda lah pasti. Mungkin juga dari berbagai sip-sipan. Aku pernah ngomong kan Amitan ya, dia punya nomor itu bisa dari negara mana aja ada. Wow. Dia punya nomor Amerika, tapi belum tentu orang itu orang Amerika. Iya. Jadi ya cross-check-nya dari situ. Kita pinter-pinter lah bikin pertanyaan yang agak-agak gitu. Kadang-kadang ada jawaban yang benar, kadang-kadang ada yang agak beda. Pertama ngomong gak suka masak, gak pernah masak, terus ujung-ujungnya aku bisa masak tuh gara-gara mama gitu. Itu kan udah kayak kok lain ya pertama kali ngomong. Beda, gak sinkron. Iya, gak sinkron, kira-kira gitu. Ya, oke. Terima kasih banyak nih Mbak Femi untuk ilmu pada malam hari ini. Kita membahas tentang Tinder Swindler. Semoga semakin banyak orang yang tercerahkan dan tidak akan ketipu dengan love scammer seperti ini. Mungkin kita akhiri untuk perbincangan podcast kita kali ini. Makasih banyak ya Mbak Femi ya untuk ilmu-ilmunya. Semoga lancar digital clubbernya untuk semakin memintarkan orang-orang di dunia digital. Keren banget Mbak Femi. Kasih banyak.